Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok F Evolusi yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Syafira, Putri Yasmin Pratiwi, dan teman saya Diana Bisenova Kaida, Pastika Natasha Kinski, Alvina Devi Indriani. Ya baik, jadi di sini kami akan membahas persoalan mengenai apa hubungan kesetimbangan genetik dengan evolusi dan apa faktor yang menghasilkan adaptasi. Baik, langsung saja kita ke persoalan pertama, yaitu apa hubungan keseimbangan genetik dengan evolusi. Baik, menurut teman-teman gimana hubungan keseimbangan genetik dengan evolusi? Baik, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan, yang mana pertama yaitu kesetimbangan genetik. Bagi para ahli sendiri, kesetimbangan genetik berguna dalam membandingkan populasi yang perbedaannya diwariskan menjadi lebih umum atau langka, menyebabkan terjadi evolusi serta mendeteksi perubahan evolusi itu sendiri. Balik itu tadi hubungan keseimbangan genetik dengan evolusi menurut saudari Dandana. Kalau menurut yang lain gimana? Kalau saya dalam sudut pandang genetika, evolusi ialah perubahan pada frekuensi alel dalam populasi yang saling berbagi lengkang gen, yaitu yang disebut gen pool. Evolusi terjadi ketika terdapat perubahan pada frekuensi alel dalam sebuah populasi organisme yang saling berkembang biak. Hal ini berkaitan dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Di mana hukum kesetimbangan ini merupakan suatu kondisi tidak adanya perubahan frekuensi alel dari waktu ke waktu. Jika terjadi perubahan pada frekuensi alel, maka terjadi evolusi. Syarat terjadinya keseimbangan genetik ialah populasi yang sangat besar, terjadinya perkawinan acak, tidak ada migrasi, mutasi, dan tidak ada seleksi alami. Jadi menurut saudari Alvina, kalau menurut saudari Cika gimana? baik kalau menurut saya untuk hubungan keseimbangan genetika dengan evolusi ini bisa kita lihat contohnya pada Biston betularia. Sebelum terjadinya revolusi industri, Biston betularia yang berwarna putih itu populasinya lebih banyak daripada Biston betularia yang berwarna hitam. Setelah terjadinya revolusi industri, jumlah ngangat Biston betularia putih lebih sedikit daripada ngangat Biston betularia yang berwarna hitam karena warna putihnya yang terang membuat mangsanya bisa terlihat dengan jelas. Mungkin itu saja karena dia. Oke, nah itu tadi pendapat mengenai hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwa keseimbangan genetik dengan evolusi saling berkaitan. Sebenarnya ini berhubungan dengan hukum keseimbangan genetik Hardy-Weinberg. Hukum keseimbangan Hardy-Weinberg merupakan suatu kondisi di mana tidak ada terjadi perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi. Jika terjadi perubahan frekuensi alel, maka terjadilah evolusi. Nah, untuk mencegah terjadinya evolusi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kondisi itu dalam keadaan seimbang. Nah, syarat yang pertama yaitu populasi dalam jumlah besar, kemudian tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, dan tidak ada seleksi alami. Ya, kita ke persoalan yang kedua, yaitu dari semua faktor evolusi maka yang dapat menghasilkan adaptasi. Nah, untuk menurut teman-teman gimana faktor apa yang tidak menghasilkan adaptasi? Genetik drift ialah perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Pada populasi yang sangat besar, terjadinya genetic drift tidak menyebabkan perubahan frekuensi gen di dalam gen pool. Tetapi pada populasi yang kecil, penyimpangan atau pergeseran dalam gen pool genetik bisa mengubah frekuensi gen. Jadi tadi menurut saudari Alvina, memilih faktor genetic drift. Nah, saya sependapat dengan saudari Alvina. Kenapa genetic drift? Karena secara ideal suatu populasi itu harus dalam ukuran besar agar genetic driftnya tidak dapat mempengaruhi kumpulan gennya. Pada umumnya genetic drift ini terjadi akibat bencana besar seperti bencana alam dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Bencana alam seperti tsunami atau banjir itu dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Nah, akibatnya struktur populasi yang selamat itu mungkin tidak dapat
mewakili itu populasi semula. Dan situasi ini disebut dengan bottleneck effect. Kalau menurut yang lain gimana? Baik, izin menambahkan, dengan hilangnya sebagian besar alel dari kumpulan gen, maka efek leher botol dan genetik drift yang diakibatkan akan mengurangi keanekaragaman dalam suatu populasi, di mana koloni baru yang dibentuk oleh beberapa individu yang menempati habitat terisolasi. Semakin kecil ukuran populasi koloni baru, semakin kecil pula kemungkinan susunan genetiknya mewakili kumpulan dari populasi asli. Penyimpangan atau pergeseran genetik dalam koloni baru dikenal sebagai efek Lewis. Nah, baik itu tadi pendapat mengenai faktor evolusi yang tidak mendapatkan adaptasi dari saudari Diana. Kalau menurut saudari Diana? Baik, setelah mendengar dari teman-teman, saya juga sependapat jika genetik itu merupakan faktor yang tidak berevolusi, karena genetik itu tidak terarah dan cenderung untuk meningkatkan frekuensi suatu alel tertentu. Meskipun genetik ini seperti kita tahu menjadi salah satu faktor dari evolusi karena frekuensi alelnya berubah, hal tersebut secara tidak langsung mengubah tingkat adaptasi individu atau populasi. Sementara itu, genetik juga merupakan suatu hal yang lepas sama sekali yang menghasilkan perubahan tanpa pola pada frekuensi sifat suatu populasi. Mungkin itu kan. Jadi menurut kami semua faktor evolusi yang tidak dapat menghasilkan adaptasi itu adalah genetic drift. Saya ingin menyimpulkan bahwa genetic drift merupakan perubahan frekuensi gen pada suatu populasi yang berhasil. Genetic drift ini merupakan mekanisme evolusi, namun genetic drift tidak dapat berhasil menghasilkan adaptasi. Nah, itu tadi pendapat kami mengenai faktor evolusi yang tidak dapat menghasilkan